Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, bersama saya Kak Messi, saya akan membantu kalian untuk lebih memahami tentang teori perkembangan atom. Nah, ini materi yang ada di kelas 10. Pernahkah kalian itu memotong suatu benda, misalkan memotong kayu kayak gitu ya. Nah, kalian potong kayu itu, kemudian dipotong lagi, terus dipotong. Terfikirkan nggak kalau nanti akan sampai pada ukuran yang sangat kecil sehingga tidak dapat terbagi-bagi lagi. Nah, ide tentang atom ini tuh sudah muncul 2500 tahun yang lalu. Jadi ada dua filsuf Yunani kuno, yaitu ada Demokritus dan Leucippus. Mereka menyatakan bahwa atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang tidak dapat terbagi-bagi lagi. Nah, atom ini berasal dari bahasa Yunani atomos yang artinya tidak dapat terbagi-bagi lagi. Perkembangan mengenai teori atom itu muncul kembali di tahun 1800-an. Jadi, pertama oleh John Dalton yang kemudian dinamakan dengan teori atom Dalton. Nah, menurut Dalton, atom itu berbentuk seperti bola pejal, jadi seperti bola tolak peluru ya. Nah, dia merupakan partikel terkecil yang tidak dapat terbagi-bagi lagi. Kemudian ketika atom itu bergabung membentuk suatu senyawa, maka perbandingannya akan bulat dan sederhana. Dan ketika terjadi reaksi kimia, maka akan terjadi reaksi pemisahan dan penggabungan atom-atom. Sehingga atom ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi kelemahan dari teori atom Dalton ini itu belum bisa menjelaskan tentang sifat listrik dari suatu materi. Makanya teori ini berkembang, yang kedua ya, yaitu teori atom Thomson. Nah, menurut Thomson, jadi atom itu bukan partikel yang tidak dapat terbagi-bagi lagi, melainkan ada komponen-komponen penyusunnya. Jadi atom itu menurut Thomson terdiri dari muatan positif ya. Jadi bola pejal yang berisi muatan positif yang tersebar di dalamnya. Kemudian di bagian permukaannya itu ada elektron-elektronnya. Jadi kalau diibaratkan itu seperti roti kismis. Roti itu sebagai muatan positifnya, kemudian untuk kismisnya itu sebagai muatan negatifnya. Nah, untuk kelemahan dari teori atom Thomson ini itu belum bisa menjelaskan susunan dari muatan positif dan muatan negatif dari atom-atom tersebut. Makanya disempurnakan kembali di teori yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Nah, menurut Rutherford ini, kalau atom itu tidak berbentuk seperti bola pejal, melainkan sebagian besar isinya itu adalah ruang hampa. Jadi komponen penyusun atom menurut Rutherford yaitu terdiri dari muatan positif yang terpusat di tengah, ya, terpusat di tengah sehingga dia itu menjadi inti atom, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, jadi kalau diibaratkan itu seperti planet yang mengelilingi matahari, ya. Untuk kelemahan dari teori atom yang ketiga atau teori atom Rutherford ini, jadi belum bisa menjelaskan kenapa sih elektron itu tidak jatuh ke inti. Padahal ketika dia itu berputar di sekeliling inti, lama-lama akan jatuh ke inti, tapi ternyata enggak. Nah, itu dijawab oleh teori atom yang keempat, yaitu teori atomnya Bohr atau Niels Bohr ya. Nah, menurut teori atom Bohr, jadi atom itu terdiri dari inti atom ya yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan-lintasan ini memiliki tingkatan-tingkatan energi yang berbeda. Nah, atau lintasan atom ini disebut dengan kulit atom ya. Jadi semakin luar kulit atomnya, maka energinya akan semakin tinggi. Nah, elektron itu bisa pindah ke lintasan elektron yang lebih luar ataupun lebih dalam. Misalkan dia pindah ke yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi. Ya, karena yang luar itu kan energinya lebih tinggi. Kemudian kalau dia pindah ke lintasan energi yang lebih rendah, maka harus memancarkan energi. Sehingga elektron itu tidak akan kekurangan energi, sehingga dia tidak akan jatuh ke inti atom. Berarti kan ini menjawab dari teori atom yang ketiga tadi ya, teori atom Rutherford. Nah, namun kelemahannya atau kekurangan dari teori atom Bohr ini, yaitu belum bisa menjelaskan atau memprediksi posisi dari elektron. Nah, disempurnakan lagi ke teori yang kelima atau teori yang terakhir yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, teori yang kelima ini tuh dikemukakan oleh Schrödinger sama Heisenberg atau yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Nah, menurut teori mekanika kuantum, jadi atom itu tersusun dari inti atom bermuatan positif ya, yang dikelilingi oleh elektron. Tapi elektron itu tidak hanya berada pada lintasan-lintasan tertentu.
tetapi berada pada orbital-orbital atau tempat-tempat ditemukannya elektron. Jadi lebih spesifik lagi ya. Nah, itu mengenai teori perkembangan atom. Seperti ilmu itu kan selalu berkembang. Jadi, kemungkinan di masa mendatang, teori atom ini akan semakin berkembang lagi. Akan menyempurnakan teori yang ada di sekarang ini ya. Nah, harapannya kalian itu bisa menjadi bagian dari yang menyempurnakan teori ini. Nah, itu pembahasan tentang teori perkembangan atom. Harapannya bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi tetap semangat, semoga selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.